busuk bulir itu bisa berbagai sebab ya. Misalkan kita musim ini bisa menyediakan kompos sebanyak 5 ton, maka ya tidak harus 1/4 hektar. Mohon maaf sebelumnya karena tidak bisa membalas semua komentar yang ada di video saya. Kali ini saya akan mencoba membuat video terkait dengan komentar-komentar dan juga mari kita diskusikan. Apa sih yang menjadi pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat sekalian? Hadir Mas, mau tanya daerah Pangkur yang jualan bubuk belerang di mana ya? Suwun. Terima kasih juga. Ini mestinya tetangga saya apa ya? Kok daerah Pangkur? Kalau saya biasanya beli di toko bangunan ya. Menyediakan belerang. Tetapi kebanyakan masih berupa batu itu ya, seperti prongkolan itu. Ada yang jual serbuk itu di daerah Desa Gandri atau Desa Paras. Coba cek ya. Di sana pastinya ada. Ini mungkin mau membuat bubur California atau jadam sulfur. Silahkan ya cek di toko bangunan. Saya biasanya membelinya di toko bangunan. Atau misalkan Anda bisa beli secara online ya. Sekarang banyak yang menyediakan ataupun yang menjual online. Nah, untuk sahabat-sahabat yang lain juga di daerah masing-masing jika kesulitan untuk mencari ataupun membeli bahan belerang, terutama yang sudah serbuk, ini banyak pilihan di marketplace online. Lanjut, busuk bulir cara pencegahannya gimana Pak? Nah ini, busuk bulir. Busuk bulir itu bisa berbagai sebab ya. Biasanya itu satu ada bakteri ataupun disebabkan oleh bakteri. Yang kedua, bisa juga itu disebabkan oleh jamur. Diamati dulu. Yang ketiga, ini biasanya sering dialami oleh petani itu karena kesalahannya sendiri. Busuk bulir. Kok bisa kesalahannya sendiri itu bagaimana? Misalkan pada saat penyerbukan, padi melakukan proses penyerbukan itu bulirnya kan membuka. Dan saat membuka, ini biasanya terjadi antara jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Nah, dalam jam-jam inilah jika kita melakukan penyemprotan terhadap padi, maka justru akan mengganggu proses penyerbukan tersebut. Dan pastinya ini juga bisa menyebabkan busuk bulir. Karena apa? Pada saat bulir padi ini membuka dan kita semprot, maka kita akan mengganggu di putiknya padi tersebut dan akhirnya tidak sempurna dalam proses penyerbukan, akhirnya ya busuk. Untuk pencegahannya tentunya pada saat padi melakukan proses penyerbukan ini jangan sampai kita melakukan penyemprotan. Kalaupun terpaksa misalkan ada serangan jamur ataupun bakteri di daun padi, kita bisa melakukan penyemprotan itu sebelum jam 9 atau setelah proses penyerbukan itu rata-rata selesai jam 12 siang. Jadi setelah jam 12 baru melakukan penyemprotan. Dan untuk busuk bulir yang disebabkan oleh jamur maupun bakteri, ini disiasati perawatan seminggu sekali, disemprot antibakteri dan juga anti jamur. Yang paling murah itu saya biasanya menggunakan bubur California. Oke, atau nanti saya sertakan cara membuat bubur California di deskripsi. Selanjutnya, izin bertanya. Saya ada sawah kecil 500 meter persegi. Berapa kebutuhan komposnya? Apakah sawah organik juga di traktor? Baik, kalau SOP kami di komunitas, di lingkungan kami, itu 1 hektarnya membutuhkan 30 ton
kompos. Tetapi tenang saja, ini hanya berlaku 1 kali pengomposan. Dan kami melakukannya itu pelan-pelan, tidak harus misalkan sawahnya 1/4 hektar langsung dikompos semua, enggak. Kita biasanya itu ya sesuai dengan berapa kita bisa menyediakan kompos. Misalkan kita musim ini bisa menyediakan kompos sebanyak 5 ton, maka ya tidak harus 1/4 hektar. Ya separuhnya kita kompos dulu, yang lain nanti dulu musim berikutnya. Untuk kebutuhan 500 meter persegi itu bisa dikonversi saja ya. Misalkan 1 hektar tadi kebutuhannya adalah 30 ton rata-rata, maka kalau dikonversi itu berarti untuk 1 are atau 100 meter perseginya sekitar 3 kuintal kompos. Dan saya biasanya tidak menimbang ya, dikira-kira saja. 3 kuintal itu rata-rata ya 10 karung, 10 karung ataupun 10 sak untuk wadah padi pada waktu panen. Jika sudah genap 10, maka itu untuk 1 are ataupun 100 meter persegi. Jadi, jika punya 500 meter persegi, maka 10 sak itu dikali 5, 50 sak. Dan apakah padi organik ini lahannya di traktor? Kalau di komunitas kami masih sama ya, penggarapannya kita juga memakai traktor. Tetapi ada beberapa jaringan kami itu mencoba tanpa olah tanah dan hasilnya bagus. Ini ditanam dengan metode permakultur. Selain menanam padi, tentunya ada ragam tanaman, jenis tanaman lain yang bisa membantu menyehatkan tanah dan juga menyehatkan tanaman yang saling menguntungkan. Itu pernah dicoba tanpa olah tanah, hasilnya juga sangat bagus. Baiklah sahabat tani Indonesia, sekali lagi mohon maaf tidak bisa menjawab semua komentar satu persatu. Tetapi jika menurut Anda video ini efektif untuk diskusi dan menarik, kita lanjut. Jika ada pendapat lain, silahkan utarakan. Di sini tidak ada guru, tidak ada murid. Saya pun di sini juga masih banyak belajar. Justru saya akan sangat berterima kasih jika sahabat-sahabat sekalian mau mendiskusikan dan bertukar pengalaman terkait pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Silahkan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar.